Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 135 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang yang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini, yaitu titah yang ke-5 sampai yang ke-10. Titah ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksud itu, jangan kita bersikap remah terhadap orang kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah yang ke-6, jangan engkau membunuh.
Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu hidup mereka. Kita yang ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Kita kedelapan, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Kita kesembilan, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Kita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan. Firman Tuhan di ibadah minggu kita pada hari ini tertulis di Roma 12 ayat yang ke-17 sampai 21. Roma pasal yang ke-12 ayat yang 17 sampai yang ke-21. Mari kita baca secara responsoria kami yang pertama. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat.
Warta Tamarunang, Minggu 2021. Warta umum. 1. Nama minggu hari ini yaitu Minggu 11 Trinitatis. Topik minggu, orang benar di mata Tuhan, tak partikor di hadapan ni. Pada Minggu bulan Agustus 2021. Pada Minggu Agustus laksanakan di gereja dan 00 dan berbahasa Batak. Dihimbau kepada semua jemaat yang berencana beribadah di gereja agar tetap mengikuti protokol kesehatan. 3. Jemaat yang baru. Mulai minggu ini menjadi jemaat gereja kita, keluarga Bapak Franz Jackson Hotman Sibangusong, CP, dan Ibu Kristel Udaga STH, beserta 1 anak perempuan. Mereka pindah dari gereja KP Binjai Resort Binjai, distrik 13 Binjai, Langkat. Sekarang mereka tinggal di Jalan Kapasaraya Baru nomor 1, masuk Lantai 2. Kiranya Tuhan memberkati jemaat yang baru terdaftar. Pada jemaat yang baru terdaftar, silakan berdiri di tempat. Terima kasih, silakan duduk. 4. Ibadah online anak sekolah minggu. Hari ini gereja akan melaksanakan ibadah online anak sekolah minggu jam 17.00. 5. Kebaktian wilayah. Marilah kita melaksanakan kebaktian wilayah di rumah masing-masing pada hari Selasa 24 Agustus 2021 pukul 19.30 WITA. Cara ibadah akan dikirimkan melalui wilayah masing-masing. 6. Pemberian persembahan ibadah keluarga. Beritahukan kepada semua jemaat HKBP Tamarunang agar kita menyerahkan persembahan ibadah keluarga melalui rekening gereja Bank BRI nama HKBP Tamarunang 024100299564. Setelah dikirim, kiriman kita serahkan kepada situ wilayah melalui wilayah. Marilah kita memberi dengan sukacita. Proposal seksi multimedia HKBP Tamarunang. Diberitahukan kepada semua jemaat bahwa seksi multimedia akan mencari dana dalam bentuk proposal untuk mendukung pelaksanaan ibadah online di gereja kita. Untuk itu dibutuhkan pembelian kamera, komputer, dan peralatan lainnya. Marilah kita mendukung kegiatan tersebut dengan sukacita. 8. PA Remaja Pemuda Pemudi HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan pendalaman Alkitab untuk remaja pemuda pemudi di hari Sabtu 28 Agustus 2021 masuk jam 19.00 malam di gereja ini. Diharapkan kepada semua remaja, pemuda-pemudi gereja mengikuti kegiatan tersebut. 9. Panitia Pesta Ulang Tahun Gereja dan Pesta Pilon HKBP Tamarunang. Sesuai dengan keputusan sermon majelis gereja pada hari Kamis 19 Agustus 2021
yang menjadi panitia pesta ulang tahun gereja Pesta Gotilon HKBP Tamarunang adalah Jemaat Daya Tiga. Untuk itu Perhalado Daya Tiga akan memilih Jemaat Daya Tiga dalam kepanitiaan pesta tersebut. 10. Menjaga kebersihan gereja. Dihimbau kepada semua jemaat agar kita ikut menjaga kebersihan dalam gereja dan lingkungan gereja dengan membuang sampah masing-masing tempat yang disediakan. 11. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit, rumah sakit maupun di rumah sakit. Ya, Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit jemaat yang sakit Inbur Sianipar di rumah, Inang Situa M Burumanurung di rumah. 12. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai 20 Agustus. Hanya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang merayakan: 1. Ibu Indra Rimpin Kon Borusianipar 16 Agustus mulai 2. Kedua, Bapak Situa AO Hutagalung Esos 18 Agustus mulai 3. Ketiga, Ibu Nyonya Simajutak N Corona Pitupulu SE 19 Agustus mulai 3. Keempat, Dani Oliver Nababan Naposo 20 Agustus mulai 1. Kelima, Ibu Shirley Borusilaban 22 Agustus mulai 3. Keenam, Agusta Christine Borusianipar 22 Agustus mulai 3. Ibu R. Burugultom 22 Agustus mulai 2. Amsal 3:16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 13. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 16 sampai 22 Agustus. Jemaat yang merayakan: keluarga Bapak Johnson Jeffrey Hutapea, Inang Anna Ria Buruta Barat 16 Agustus mulai 1. Kedua, Bapak M Hasibuan, Ibu Situa M Burumanurung 18 Agustus mulai 1. Ketiga, Bapak Situa SD Marpaung SH, Ibu LA Burbanjarnaur STP 20 Agustus mulai 1. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 14. Jemaat yang datang dalam ibadah Minggu 15 Agustus 2021 Gereja HKBP Tamarunang 82 orang. Keuangan Duarumawi, keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita
dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita sampaikan persembahan 1A dan 1B. Kita memuji Tuhan dari buku Nyanyian AKBP nomor 743 ayat 1 dan seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita buka firman Tuhan pada khotbah hari ini dari Mazmur 34 ayat 12 sampai 18. Mazmur 34 ayat 12 sampai 18. Mazmur 34 ayat 12 sampai 18 saya akan baca untuk kita semua. Bapak Ibu silakan mengikuti dalam hati masing-masing. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup? Ia mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Ini pertama kali kita langsung live streaming atau ibadah online, yang sebelumnya kita beberapa minggu terakhir kita rekaman dulu di hari Sabtu, baru diaudit oleh tim multimedia dan disajikanlah melalui Facebook, Marite Facebook. Tetapi sekarang kita langsung live streaming, tim multimedia sudah bekerja mulai dari kemarin untuk persiapan dan sekarang sudah ditampilkan di YouTube. Itu sebabnya tadi di Tikting diumumkan kita masih butuh dana yang cukup lumayan besar, sekitar 40 juta untuk memenuhi kebutuhan multimedia, karena prasarana yang ada sekarang ini kita masih memakai alat dari jemaat sendiri. Kirim roha asa adong matutu alat ni HKBP Tamarunangon ido bahen dipatupa ma proposal tuhita ka amang ka akainang angget matutu otik susadia boy hita manupahi ulau niti multimedia bahan sangat dituhatta. Itu sebabnya saya akan sapa dulu saudara-saudara jemaat kita yang ibadah online. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang ibadah online di rumah. Saudara-saudara, topik minggu kita kalau kita lihat di stensilan ini tentang orang benar di mata Tuhan. Sekarang kita tanya dulu, apakah pengertian orang benar? Apa artinya orang benar? Apakah orang benar itu orang yang tidak pernah berdosa? Apakah orang benar itu orang yang suci? Apakah orang benar itu yang tidak punya noda sama sekali? Apakah orang benar itu adalah orang yang perfect, yang sempurna, nang sikop, nang gosada pedang adong dosa di ibana? Sekarang apa pengertian orang benar supaya jelas dulu khotbah ini sama kita. Orang benar itu saudara-saudara orang yang punya dosa. Orang benar itu orang yang punya dosa. Loh, jadi apa bedanya dengan orang berdosa? Kan begitu. Kalau orang benar itu adalah orang berdosa, jadi apa bedanya, apa istimewanya, apa keunggulannya dengan orang yang berdosa? Toh sama saja kok orang benar adalah orang berdosa. Apa bedanya? Apa yang membedakan orang benar dengan orang yang kita katakanlah tidak benar? Karena toh orang benar tadi saya katakan adalah orang yang berdosa. Orang berdosa ya orang yang berdosa. Apa yang membedakan ini? Kan begitu ya. Orang benar meskipun dia orang yang berdosa, tetapi orang benar ini takut akan Tuhan. Ini membedakannya.
Orang benar meskipun dia berdosa, tetapi orang benar itu dia takut akan Tuhan. Tetapi orang berdosa, dia sering melakukan dosa, tetapi dia tidak pernah takut akan Tuhan. Bahkan dia menentang Tuhan, bahkan dia mempermainkan Tuhan. Inilah perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Meskipun mereka sama-sama berdosa, tapi perbedaannya itu, orang benar dia takut akan Tuhan meskipun dia berdosa. Sekarang kita adalah orang yang dibenarkan. Jemaat HKBP Tamarunang, jemaat yang ibadah online pada saat ini, kita orang benar bukan karena kita, tetapi karena Kristus telah membenarkan kita. Kita dibenarkan. Yang membenarkan kita itu orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita, saudara-saudara yang berkumpul di gereja, Bapak Ibu saudara-saudara yang beribadah online di rumah, kita adalah orang yang telah dibenarkan Tuhan. Karena kita sudah termasuk orang-orang benar, kumpulan orang-orang benar ini yang berada di gereja ini, kumpulan orang-orang benar yang beribadah di rumah ini, itu sebabnya kita harus takut akan Tuhan. Supaya itu membedakan kita dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sekarang pertanyaannya lagi, bagaimanakah sikap saya? Aplikasi supaya saya betul-betul takut akan Tuhan. Bagaimanakah saya mempraktekkan hidup supaya saya takut akan Tuhan? Di khotbah ini sudah dikatakan tadi, anak-anakku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Itu, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Ada nyanyian lidah tak bertulang, betul. Karena lidah tak bertulang, tetapi lidah itu lebih tajam daripada silet. Hati-hati. Yakobus 3 ayat 8, ayat 9, ayat 10. Yakobus 3 itu terang-terangan menerangkan tentang lidah. Itu kecil lidah itu. Tetapi hati-hati, lidah yang kecil itu bisa memuji Tuhan, tetapi lidah yang kecil bisa mengutuk orang. Satu kampung pun bisa rusuh karena lidah. Satu negara pun bisa runtuh karena lidah. Ini ilustrasi. Ada seseorang ibu yang minta maaf kepada tokoh masyarakat. Pak, saya minta maaf karena sudah menyebarkan hoaks kepada saya, maafkan perbuatan ibu. Tapi saya harap ibu bukan kapas ini ke lantai 2 rumah ini. Untuk apa Pak? Kerjakan saja. Tapi Pak memaafkan saya. Iya ibu sudah saya maafkan, tapi tolong lakukan tugas ini. Singkat cerita, ibu ini menghamburkan kapas itu. Setelah itu turun dia, sudah Pak, terima kasih, tolong ibu pungut kembali kapas ini. Tidak bisa Pak, bagaimana saya memungut kapas-kapas ini, sudah berantakan semua, sudah berhamburan, tidak bisa saya kumpulkan. Seperti itulah ibu kepada saya. Ibu sudah membuat berita hoaks, berita bohong tentang saya, sudah menyebar kemana-mana. Apakah ibu bisa memperbaiki itu? Tidak bisa Pak. Orang yang takut akan Tuhan, dia berhikmat memakai lidahnya. Orang yang takut akan Tuhan, dia berpikir dulu sebelum mengucapkan perkataannya. Orang yang takut akan Tuhan, dia meminta petunjuk dulu kepada Allah, apa yang mau dia ucapkan, baru itu dia katakan. Yang kedua, bagaimanakah orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang mengetahui dan menghidupi bahwa Tuhan itu adalah Maha Kasih. Orang yang takut akan Tuhan, dia menghidupi, dia hidup di dalam kasih itu. Dia menghidupi, mengimani, dan dia mengaplikasikannya ke dalam hidup sehari-hari. Itu sebabnya dikatakan tadi di ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar.
telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, langsung mata Tuhan itu tertuju kepada dia. Orang-orang yang tertindas, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang mengalami ketidakadilan, mata Tuhan itu langsung, telinga itu langsung mendengar. Dari berbanyak, berjuta-juta, bermiliar-miliar doa yang disampaikan oleh dunia ini, telinga Tuhan langsung itu mendengar teriakan orang minta tolong, orang-orang benar. Sungguh indah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kalau kita tetap berada di jalur yang benar, kalau kita tetap mempraktekkan hidup yang takut akan Tuhan, doamu itu langsung didengarkan Tuhan. Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan, maka di situ dia mempunyai hikmat. Amsal 1 ayat 7. Dia punya hikmat karena dia takut akan Tuhan. Dia berhikmat melakukan berbagai pekerjaannya. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi orang yang hidup dengan benar. Hidup benar dulu, maka berkat itu akan diberikan oleh Tuhan. Bukan sebaliknya, mengejar berkat Tuhan namun mengabaikan jalan dan kehendak Tuhan. Ini sering kita lakukan dan sering kita keliru. Seolah-olah berkat Tuhan dulu baru hidup benar. Terbalik, hidup benar dulu, maka berkat Tuhan itu akan kita terima. Saijumulo malului harajoni dibata, tabahonono ma aka odeng dihamu. Carilah dulu kerajaan Allah, maka dia akan memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Dan yang terakhir, takut akan Tuhan itu menuntut respon dari kita, sehingga nanti orang-orang yang takut akan Tuhan, dia akan diberikan umur yang panjang. Saudara-saudara, betul memang, untuk apa umur saya panjang? Untuk apa umur saya panjang tetapi kalau saya habiskan untuk hal-hal yang tidak baik? Kalau Tuhan memberikan umur kita panjang karena berkat yang kita terima sebagai orang yang benar, orang yang dibenarkan Tuhan, pakailah umur Tuhan itu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengisi dengan kegiatan-kegiatan, hal-hal dan pikiran-pikiran dan perkataan-perkataan yang positif, sehingga kita disebut orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang suka akan perintahnya. Diberkatilah jemaat HKP Tamarunang, diberkatilah jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah, karena kita adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami adalah orang yang dibenarkan Tuhan karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami orang yang benar, orang yang berhikmat, mampu menjaga lidah kami. Kami berpikir dulu sebelum kami mengucapkan perkataan kami, supaya perkataan kami perkataan berkat, perkataan yang penuh kasih, perkataan yang berhikmat. Omongan kami, bicara yang menumbuhkan inspirasi, menumbuhkan semangat, menumbuhkan dorongan kepada orang yang mendengarkan. Kami yakin Tuhan selalu beserta dengan kami, karena kami orang-orang yang sudah dibenarkan oleh karena kasih-Mu. Lihatlah jemaat-Mu HKP Tamarunang yang beribadah di gereja dan jemaat-Mu yang beribadah di rumah melalui online. Tuhan, kuatkan, mampukan kami untuk melayani-Mu dalam segala kegiatan aktivitas kehidupan kami, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan dimanapun jemaat-Mu berada. Kami yakin kuasa Tuhanlah yang menguasai hidup dan pikiran kami. Seluruh pekerjaan jemaat-Mu ini, baik itu yang mempunyai usaha, perusahaan sendiri, baik itu yang bekerja di perusahaan, pegawai swasta ataupun di pemerintahan, TNI, Polri,
perawat, guru. Tuhan kasihanilah. Biarlah jemaat-Mu bekerja dengan sukacita. Di tengah-tengah kondisi yang sulit saat ini, kami yakin berkat Tuhan tidak sesulit yang kami pikirkan. Berkat Tuhan selalu datang. Berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Berkat Tuhan memenuhi kehidupan kami. Kami yakin itu. Tuhan, kami mendoakan jemaat yang sedang sakit, Iin Boru Sianipar dan hamba-Mu Inang Sintua Boru Manurung. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Kami mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Kuasailah mereka Tuhan dengan hikmat daripada-Mu. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang memberikan persembahan bulanan, ucapan syukur, ataupun dukungan dana untuk tim multimedia, dan mereka yang memberikan persembahan ibadah online. Biarlah Tuhan beserta dengan kehidupan mereka. Kami bersyukur bahwasanya jemaat di gereja ini sudah bertambah satu keluarga. Keluarga Franz Jackson Hotman Simangunsong dan Inang Pristel Todaga, beserta dengan satu anak boru mereka. Biarlah Engkau memberkati keluarga yang baru ini, berserta dengan orang tua yang datang dari kampung halaman. Biarlah mereka dalam keadaan sehat, anak mereka juga sehat, dan mereka dalam keadaan damai. Ya Tuhan, kami mendoakan negara kami, negara Indonesia ini, Presiden kami, Wakil Presiden, beserta dengan para jajaran menteri, dan seluruh kepala daerah dan tempat kami di Sulawesi Selatan, Makassar, Maros dan sekitarnya, dan tempat kami bernaung. Biarlah Engkau memberkati para pemimpin negara ini. Di tengah-tengah kondisi saat ini, berikan mereka kesehatan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang memberkati kehidupan kami, yang selalu menyertai kami, menguatkan kami di saat kami susah, memberikan kami jalan keluar di saat kami bergumul, memberikan kami kelegaan di saat kami menderita, memberikan kami penghiburan di saat kami sedih. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sampaikan persembahan kita yang kedua. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP, nomornya yang 700.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai. Salam sehat untuk kita semua.